Dede, pemuda desa yang polos tapi pekerja keras, mencoba peruntungan di negeri orang, Australia. Kerjaannya cuci piring, bersihin dapur, dan jadi go-to guy di restoran mewah milik Audrey. Janda cantik yang hidup dalam kesendirian meski tampak glamour. Suatu hari, Audrey mengalami kecelakaan ringan, dan Dede yang tanpa pikir panjang menolongnya. Dari situ, hubungan mereka tumbuh, aneh, lucu, tapi hangat. Di balik setiap tawa dan tugas aneh, seperti ganti oli mobil, terselip kerinduan, trauma masa lalu, dan keinginan untuk dicintai apa adanya. Tapi hidup nggak semulus mie goreng buatan Dede. Konflik pun muncul, mengguncang semua yang sudah mereka bangun. Nama saya Dede. Biasa aja, nggak ada embel-embel gelar atau nama keren. Saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Barat yang kalau dilihat dari Google Maps harus zoom berkali-kali baru kelihatan. Desa saya adem, hijau, banyak sawah, tapi ya, penghasilannya segitu-gitu aja. Ibu saya janda sejak saya umur 6 tahun. Bapak meninggal waktu kerja serabutan di Jakarta. Sejak itu, kami berdua hidup seadanya. Dulu, cita-cita saya jadi guru. Tapi nasib bilang lain. Lulus SMA, saya langsung kerja bantuin warung nasi uduk, terus nyambi jadi tukang parkir. Sampai suatu malam, saya duduk di beranda, ngelihat bintang-bintang, sambil minum teh manis yang entah kenapa rasanya lebih pahit dari biasanya. Ibu duduk di sebelah saya, diam. Lama-lama beliau nyeletuk. Kalau ada kesempatan buat hidup lebih baik, ambil, ya, Dad. Saya cuman ngangguk. Tapi sejak malam itu, saya mulai serius cari jalan keluar. Akhirnya, dengan sisa-sisa tabungan dan pinjaman dari Pak RT, yang baik banget, saya ikut program kerja di luar negeri. Tujuannya, Australia. Saya nggak ngerti banyak soal negara itu, cuma tahu dari internet, kanguru, pantai, dan bule-bule. Tapi saya nekat. Pertama kali menginjakan kaki di Melbourne, saya langsung merasa kayak jadi figuran film barat. Segala-galanya beda. Udara dingin, orang jalan cepat-cepat, dan semua serba rapi. Saya dijemput koordinator program, lalu diantar ke sebuah rumah kontrakan kecil. Isinya 5 orang Indonesia juga. Kami tidur sempit-sempitan, tapi setidaknya saya merasa nggak sendiri. Besoknya, saya mulai kerja di restoran. Nama restorannya, Elanora. Kesan pertama, mewah banget. Kaca mengilap, lantai licin, lampu-lampunya bikin saya mikir, ini restoran atau museum ya? Kerjaan saya di dapur. Bersihin piring, buang sampah, dan sesekali motong-motong bahan makanan. Saya juga disuruh nyapu, ngepel, dan kalau udah kepepet banget, bikin kopi buat staff. Waktu saya baru 3 hari kerja, saya pertama kali lihat Bu Audrey, bukan main. Dia muncul dengan sepatu hak tinggi warna krem, rambut pirangnya diikat santai, dan mata birunya dingin kayak AC yang lupa dimatiin. Kalau dia jalan masuk dapur, semua orang langsung berdiri tegak. Termasuk saya, walau saya nggak ngerti kenapa. "Who's the new boy?" katanya ke head chef, sambil ngelirik saya dari ujung kaki sampai atas kepala. "Dede, ma'am." "From Indonesia," jawab chef. Audrey mengangguk pelan. "Good. Make sure he knows the kitchen is cleaner than his bedroom." Saya nggak ngerti apa yang dia bilang, tapi saya senyum aja. Chef bilang, "Dia nyuruh kamu jangan bikin dapur kotor kayak kamar tidur kamu." Saya cengar-cengir. Dalam hati saya bilang, "Wah, ibu kos di Australia juga galak ya." Hari-hari berlalu. Saya mulai terbiasa sama ritme kerja. Dapurnya ketat, cepat, dan nggak ada toleransi buat salah potong bawang. Tapi anehnya, saya betah. Ada rasa puas waktu lihat piring-piring mengilap hasil cuci tangan saya. Apalagi waktu chef bilang, "You're fast, Dede. Good job." Wah, rasanya kayak dapat nilai 100 di ulangan matematika. Tapi Audrey tetap dingin. Jarang ngomong, tapi kalau ngomong selalu tepat sasaran. Beberapa staf takut padanya. Saya, jujur aja, masih belum mengerti dia maunya apa. Kadang pagi-pagi dia minta teh, tapi harus teh hijau organik dari Jepang. Kalau teh biasa, dia ngelirik kayak saya, baru aja nyiram pot bunga pakai air rendaman kaki. Suatu malam,
Saya sedang bersihin dapur. Lampu dapur tinggal satu yang nyala. Tiba-tiba Audrey masuk. Tumben banget. Dia duduk di stul dekat konter, lalu bilang, "Dede, you got any food left?" Saya bingung. "Makanan, Miss?" "Ya, something simple. I forgot to eat." Akhirnya, saya masak mie goreng pakai bahan seadanya. Bawang putih, kecap, telur. Saya kasih sedikit irisan daun bawang. Dia makan pelan, lalu bilang, "This is not on the menu, right?" Saya senyum. "Enggak, Miss. Ini buat perut lapar aja." Dia diam lama. "You're from the village, right?" Saya angguk. "Dari kampung, Miss." Dia menatap mangkuknya. "You miss it?" Saya garuk-garuk kepala. "Iya, Miss. Tapi saya kesini buat cari rejeki. Biar ibu saya bisa punya warung sendiri." Dia cuma bilang pelan, "I hope you get it." Waktu dia pergi, saya duduk lama di dapur. Mie gorengnya nggak habis, tapi anehnya saya seneng. Kayak dapat teman ngobrol di negeri orang. Meski cuma 5 menit. Dari situ, entah kenapa Audrey mulai sering manggil saya buat hal-hal kecil. Suruh benerin lampu di kantor, anterin file ke tempat lain, bahkan beliin makanan kucingnya. Teman-teman kerja mulai godain saya. "Wah, Dede jadi anak emas," kata Johan. Teman kitchen hand juga. Saya cuma nyengir. Dalam hati bingung. Ini, kenapa ya? Kok makin hari makin sering disuruh? Tapi saya tetap jalani aja. Mungkin karena saya satu-satunya yang nggak banyak nanya dan nggak protes. Saya nggak tahu, semua ini akan berubah. Dan hidup saya bakal jadi seperti sinetron, yang nggak pernah saya bayangkan bakal saya peranin sendiri. Di restoran, Audrey selalu jadi pusat perhatian, meski dia nggak pernah minta. Dia jarang senyum, pakaiannya selalu rapi, dan wangi parfumnya khas, elegan tapi dingin. Kalau dia lewat, semua langsung merapikan posisi, kayak murid-murid waktu guru galak masuk kelas. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang bikin saya penasaran. Dia terlihat seperti orang yang sibuk lari dari sesuatu. Tapi dari apa? Sebenarnya, saya dan Audrey bukan dua orang yang punya alasan untuk dekat. Saya cuma kitchen hand, dia pemilik restoran. Saya tinggal di rumah kontrakan sempit, dia punya apartemen dengan lift pribadi. Tapi entah kenapa, dia mulai sering ngajak saya ngobrol, ya, ngobrol versi dia. Singkat, to the point, dan kadang bikin saya mikir 2 kali. Suatu hari, pas restoran udah sepi, dia manggil saya ke kantornya. "Dede, do you know how to drive?" Saya kaget. "Nyetir, Miss?" "Bisa, tapi SIM saya dari Indonesia." Dia mengangguk pelan. "I don't need you to drive me. I need you to help me with something. My car is making weird sounds. Oil change, maybe?" Saya bengong. "Maksudnya saya ganti oli mobil, Miss?" Dia angguk. Santai banget seolah nyuruh. "Orang masak mie instan." "Yes, I'll give you the address of the garage. Or if you want, you can do it in my garage. Tools are there. Up to you." Saya cuman bisa ngangguk, walau dalam hati panik setengah mati. Ganti oli mobil bule? Di rumahnya pula? Hari Sabtu saya datang ke rumah Audrey. Dia tinggal di kawasan perumahan, elit, pagar tinggi, halaman rapi, dan rumahnya besar, tapi sepi. Nggak ada suara anak-anak main, nggak ada suara TV, bahkan nggak ada suara anjing menggonggong. Aneh. Saya disambut langsung oleh Audrey. Tanpa makeup tebal, rambut dikuncir, dan pakai kaos polos serta celana training. Untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti manusia biasa. "Garage is open. Tools are there. Let me know if you need anything," katanya sambil nyeruput kopi. Saya langsung ngibrit ke garasi dan mulai kerja. Mobilnya, SUV Eropa, jelas bukan level saya. Tapi saya sok tenang, sok ngerti. Setelah berkutat dengan mesin dan akhirnya berhasil ganti oli tanpa merusak apapun, alhamdulillah, saya duduk di lantai garasi sambil lap tangan. Audrey muncul lagi bawa 2 gelas jus jeruk. "You did well," katanya, duduk di lantai juga, di sebelah saya. Kami berdua diam, cuma suara burung dari luar jendela. "Rumah Miss sepi, ya," celetuk saya tanpa mikir. Dia tersenyum tipis. "Yeah, I like it quiet." Saya nggak nanya lebih lanjut. Tapi beberapa menit kemudian, dia sendiri yang cerita.
My husband died 3 years ago. Heart attack. We built this restaurant together. Saya diam. Nggak enak hati. Tapi dia melanjutkan. After he died, I tried to keep everything going. The restaurant, the business, the image. But it's exhausting. People expect you to be strong, especially when you're a woman and rich. You're not allowed to look weak. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi saya bilang hal paling jujur dari hati saya. Miss, saya juga sering pura-pura kuat. Biar ibu saya nggak sedih. Kalau saya telepon dari sini, saya bilang saya senang, kerja enak. Padahal kadang saya cuma makan mie instan sama roti sobek. Audrey tertawa kecil. You're honest, I like that. Sejak hari itu, hubungan kami mulai berubah. Nggak langsung jadi romantis kayak di film-film, tapi jadi aneh. Kadang Audrey minta saya bantuin hal-hal kecil yang nggak penting tapi aneh buat ukuran bos. Beliin tisu basah merek tertentu, bantuin pilih warna cat kuku buat kado temannya, atau sekadar nemenin dia ngopi di restoran setelah tutup. Saya sih iyain aja. Selama nggak melanggar hukum dan masih bisa pulang sebelum jam 11 malam. Teman-teman mulai curiga. Lu tuh apaan sih? Sama si Madam Audrey? Tanya Johan suatu malam. Saya angkat bahu. Nggak apaan-apaan. Lu suka ya? Saya diam. Jujur, saya juga bingung. Perasaan saya ke Audrey itu campur aduk. Kadang dia bikin saya takut. Kadang bikin saya pengen ketawa. Tapi kadang juga saya pengen jagain dia. Suatu malam, saya baru pulang kerja dan buka Instagram. Saya lihat akun restoran Eleanora. Ada foto Audrey lagi duduk di teras restoran, pakai dress mahal, senyumnya dingin. Captionnya, Strong women run empires. Saya senyum kecil. Karena saya tahu, di balik itu, dia cuma perempuan yang suka mie goreng buatan saya, nggak bisa ganti oli, dan punya tisu favorit yang harus ada di tasnya. Dan saya mulai merasa, saya bukan cuma kitchen hand. Saya jadi seseorang yang dia percaya. Meski saya belum tahu, kepercayaan itu nanti akan diuji sekeras-kerasnya. Dari semua hal yang bisa bikin orang dekat, saya nggak pernah nyangka oli mobil jadi salah satunya. Sejak kejadian ganti oli di rumahnya waktu itu, Audrey mulai makin sering ngajak saya ngobrol. Bukan cuma di restoran, tapi juga lewat pesan singkat. Kadang dia kirim foto makanan dan nanya, cocok buat menu baru? Atau sekadar bosan? Kamu lagi ngapain? Saya sih jawab sebisa saya. Kadang pakai Google Translate dulu biar bahasanya bener. Tapi jujur aja, tiap dia kirim pesan, hati saya rasanya kayak ada balon yang mengembang pelan-pelan. Nggak meledak, tapi cukup bikin deg-degan. Suatu sore, restoran tutup lebih awal karena ada masalah listrik. Audrey tiba-tiba ngajak saya ke rumahnya, buat bantuin benerin sesuatu di garasi. Katanya mobilnya lagi-lagi bunyi aneh. Saya, Miss, mobil Miss butuh ganti oli lagi, ya? Dia ketawa. Maybe it just misses you. Saya cuma bisa nyengir kayak orang bego. Sesampainya di rumahnya, suasana agak berbeda. Lampu-lampu taman nyala lembut, pintu depan udah dibuka, dan wangi lilin aromaterapi menyeruak kemana-mana. Kamu lapar? Tanya Audrey waktu kami masuk dapur. Lumayan, Miss. Dia ngeluarin 2 bungkus mie instan. Iya, mie instan. Saya kaget. Ini, Miss yang masak? Dia senyum. I learn from the best. Kami makan mie sambil duduk di karpet ruang. Tengah, nggak ada meja makan mewah, nggak ada sendok perak. Hanya 2 orang, 2 mangkuk, dan 2 hati yang sama-sama bingung harus apa. Habis makan, kami ke garasi. Audrey nunjuk ke bawah mobil. Kamu bisa cek bagian ini? Kayaknya ada yang bocor. Saya langsung jongkok dan masuk ke kolong mobil. Sementara, saya lagi ngotak-ngatik. Saya dengar suara langkah kaki Audrey makin dekat. Terus, Black, dia terpeleset dan jatuh. Tepat ketumpahan oli bekas yang saya taruh di pojokan. Miss! Saya panik setengah mati. Saya keluar dari kolong mobil dan lihat dia duduk, meringis sambil megang pergelangan kakinya. Sakit, Dad. Kayaknya kepelitek. Saya langsung nyamperin, coba bantuin berdiri.
Tapi dia ngaduh. Keringat saya ngucur kayak habis lari keliling lapangan bola. Tanpa mikir panjang, saya gendong dia. Saya gendong dia. Dia kaget, tapi nggak nolak. Mukanya merah, tapi saya nggak tahu itu karena malu, sakit, atau marah. Saya masukin dia ke mobil dan bawa ke klinik terdekat. Tangan saya gemetar, pas nyetir. Untunglah, hasil pemeriksaan bilang nggak ada yang patah, cuma keseleo lumayan parah. Dokter nyaranin istirahat total di rumah, dan dari situ hidup saya berubah. Kamu bisa bantu saya di rumah selama seminggu? Tanya Audrey waktu saya nganter dia pulang dari klinik. Saya garuk-garuk kepala. Maksudnya, jadi perawat, Miss? Dia angguk. Ya, semacam itu. Saya nggak suka orang asing masuk rumah. Kamu aja. Kamu ngerti saya. Saya bingung. Saya punya jadwal kerja, rumah kontrakan, dan kewajiban cuci piring. Tapi dia bilang dia akan atur semuanya. Izin kerja, tempat tidur, makanan. Semuanya. Akhirnya saya setuju. Dan dimulailah minggu paling aneh dalam hidup saya. Hari-hari berikutnya, saya bangun pagi buat bantu Audrey jalan ke kamar mandi, bikin sarapan, bantu dia duduk di teras. Dan kadang nyariin remote TV yang entah kenapa selalu hilang. Dia cerewet. Tapi juga lucu. Kadang dia ngeluh soal hidup, kadang dia cerita soal masa kecilnya di New Zealand, dan kadang dia cuma duduk diam sambil dengerin saya nyanyi lagu dangdut pelan-pelan. Suatu siang dia bilang, "Dede, kamu itu seperti selimut di musim dingin." Saya ketawa. "Loh, kenapa, Miss?" "Hangat. Tapi kadang bikin susah napas." Saya diem. Saya nggak ngerti sepenuhnya, tapi saya tahu itu bukan kalimat biasa. Malam itu, saya duduk di balkon rumah Audrey sambil ngopi. Dia di dalam, tidur setelah minum obat. Saya lihat bintang, dan tiba-tiba ingat ibu di kampung. Rasanya udah lama banget nggak nelpon. Jadi saya ambil HP dan telepon ibu. Kami ngobrol biasa, tentang cuaca, tentang tetangga, tentang ayam yang hilang 1 minggu lalu, dan akhirnya ketemu di kandang tetangga. Tapi waktu ibu bilang, "Kamu kelihatan bahagia ya, Dad. Suara kamu beda." Saya cuma bisa senyum. Tapi pertanyaan itu terus terngiang sampai saya tidur. Iya, saya bahagia nggak ya? Besoknya berita itu datang. Teman saya Johan kirim tangkapan layar dari media lokal. Judulnya, "Pemilik restoran ternama diduga jalani hubungan khusus dengan staf pribadi." Di bawahnya ada foto saya lagi dorong kursi roda Audrey di taman belakang rumahnya. Saya ngerasa darah saya mendidih. Bukan cuman karena beritanya ngawur, tapi karena saya tahu siapa yang nyebarin. Dan saya tahu Audrey akan marah besar. Saya datang ke rumahnya, dan benar saja, dia duduk di ruang tengah dengan wajah gelap. "Kamu yang kirim foto itu?" Suaranya tajam. "Bukan, Miss. Saya nggak tahu apa-apa. Teman saya yang kirim tangkapan layarnya ke saya." "Siapa temannya?" "Johan." Dia berdiri pelan, dengan bantuan tongkat. "Saya pikir kamu berbeda, Dede." "Miss, dengar dulu. Tolong keluar dari rumah saya." Saya terdiam. Dunia saya runtuh. Saya keluar pelan-pelan, tanpa kata. Dan malam itu, hujan turun. Saya nggak tahu, apakah itu hujan biasa. Atau semesta ikut sedih karena ada 2 orang yang saling jujur. Tapi dikalahkan oleh satu gosip murahan. Hidup saya kembali seperti semula. Bangun pagi, kerja cuci piring, pulang malam, makan mie instan. Tapi sekarang, semuanya berasa hampa. Restoran tetap berdiri, tapi saya nggak lagi di dalamnya. Johan, yang katanya teman, akhirnya ngaku ke saya. "Maaf, Dad, gue cuma iseng. Gue pikir nggak bakal sampai ke media. Cuma share ke temen." Saya nggak jawab. Buat apa? Kadang yang nyakitin bukan cuma apa yang orang lakukan ke kita, tapi juga siapa yang melakukannya. Saya cari kerja baru. Dapat di warung, kopi kecil milik orang Malaysia. Nggak gede, tapi cukup buat bertahan hidup. Saya juga pindah kontrakan, karena tiap malam lihat kasur lama bikin saya inget tawa Audrey waktu pertama kali makan mie goreng buatan saya. Kadang saya duduk di pojokan, warung sambil nulis sesuatu. Nggak tahu kenapa, saya jadi sering nulis. Mungkin karena kalau nggak ditulis, dada ini sesak. Dan dari semua tulisan itu, satu yang paling panjang. Surat buat Audrey. Dear Miss Audrey,
Saya nggak tahu apakah surat ini akan sampai ke tangan Miss atau malah dibuang ke tempat sampah. Tapi saya tetap tulis, karena saya nggak berani ngomong langsung. Saya takut lihat mata Miss yang dulu bikin saya nyaman. Sekarang penuh kecewa. Saya cuma pengen bilang satu hal. Saya nggak pernah punya niat buat bikin Miss malu. Saya cuma anak desa yang pengen kerja baik-baik. Tapi sejak ketemu Miss, saya merasa saya nggak cuma kerja. Saya belajar tentang rasa, tentang sepi, tentang luka. Saya tahu dunia Miss dan dunia saya beda. Saya tahu cinta. Kalau itu cinta, nggak cukup. Tapi saya juga tahu, saya belum pernah sepeduli ini sama seseorang sebelumnya. Kalau suatu hari Miss butuh mie goreng lagi, saya masih bisa masakin. Salam Dede. Surat itu saya simpan di laci. Nggak pernah saya kirim. Karena saya pikir, mungkin dia udah nggak butuh lagi kata-kata. Mungkin dia lebih percaya headline daripada hati saya. Sampai suatu malam, waktu saya lagi ngelap meja warung, ada mobil hitam berhenti di depan. Saya sempat mikir itu pelanggan biasa. Tapi pas pintu terbuka, saya kayak mimpi. Audrey turun dari mobil, pakai coat panjang, rambut diikat rendah, dan wajahnya lelah, tapi matanya mencari. Saya berdiri, kaku. Pengunjung lain pada noleh. Dia jalan pelan ke arah saya, lalu berdiri tepat di depan meja. "Kamu nggak masak mie goreng di sini," katanya. Saya bengong. "Miss, bukan Miss." "Cukup, Audrey." Saya senyum kecil, bingung harus ketawa atau nangis. "Kalau kamu masih bisa masak, aku mau mie goreng yang sama kayak dulu. Yang pertama kali kamu bikin di dapur, waktu aku lupa, makan." Saya manggut. "Tapi kompor di sini kecil, Audrey. Selama kamu yang masak, aku nggak peduli." Saya masuk ke dapur kecil warung. Tanganku gemetar waktu motong bawang. Campuran rasa gugup, rindu, dan lega campur jadi satu. Setelah beberapa menit, saya bawa keluar sepiring mie goreng. Sederhana, tapi penuh doa. Audrey duduk dan makan pelan. "Masih enak," katanya sambil senyum. Kami diam cukup lama. Sampai akhirnya dia taruh garpunya dan berkata pelan, "Aku nggak percaya sama kamu waktu itu. Karena aku takut. Takut kalau aku benar-benar merasa nyaman sama seseorang lagi. Dan kamu terlalu tulus. Aku nggak ngerti cara ngadepinnya." Saya cuma bisa bilang, "Saya juga takut, Audrey. Tapi saya lebih takut kalau nggak bilang yang sebenarnya." Dia menghela napas. "Aku kehilangan suami dalam semalam. Aku pikir nggak akan pernah bisa percaya lagi sama siapapun. Tapi ternyata, kehilangan kamu juga rasanya sakit. Sama. Mungkin lebih. Karena aku tahu kamu nggak pernah niat ninggalin." Saya pegang gelas teh di tangan. Jari-jari saya dingin. "Terus sekarang gimana?" Tanya saya pelan. Audrey mengangkat bahu. "Aku nggak tahu. Tapi mungkin kita bisa mulai dari sepiring mie goreng. Dan bicara. Pelan-pelan." Saya senyum, walau mata mulai basah. "Saya bisa mulai dari mie goreng. Sisanya kita pikirin nanti." Dia ketawa kecil. "Dan kalau mobilku rusak lagi?" Saya angkat alis. "Saya bawa ke bengkel aja. Jangan ganti. Oli di garasi lagi." "Kapok!" Kami berdua ketawa. Ketawa yang bukan karena lucu, tapi karena akhirnya kami bisa bernapas lagi. Malam itu, kami duduk berdua di bangku depan warung kopi. Nggak ada lilin mewah, nggak ada musik jazz, cuma suara motor lewat dan lampu jalan yang berkedip. Tapi malam itu, saya tahu, kami sedang memulai lagi. Dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi juga hati yang nggak sepenuhnya pergi. Dan itu cukup untuk sekarang. Beberapa minggu setelah malam mie goreng di warung kopi itu, hidup saya masih jauh dari kata mapan. Tapi satu hal yang pasti, saya merasa lebih ringan. Audrey dan saya nggak langsung kembali ke masa-masa dulu. Nggak ada yang dramatis kayak pindah ke rumahnya lagi atau saya naik jabatan jadi manajer restoran. Kami berdua sepakat untuk mulai dari awal. Dari nol. Tanpa tekanan. Tanpa definisi. "Jangan buru-buru, Dad," katanya suatu sore saat kami duduk di taman. "Yang terlalu cepat, biasanya cepat juga hancurnya." Saya angguk.
Saya ini anak kampung, Audrey. Kalau saya lari terlalu cepat, nanti saya keseleo. Dia ketawa, dan saya ikut ketawa. Lucu ya, kadang setelah semua luka, manusia masih bisa ketawa. Masih bisa jatuh cinta lagi, pelan-pelan. Saya tetap kerja di warung kopi, dan kadang bantu-bantu di Elanora juga kalau mereka kekurangan staf. Audrey nggak lagi pakai nada dingin seperti dulu. Dia lebih banyak senyum sekarang. Bahkan pernah satu kali di tengah-tengah briefing staff, dia nyeletuk. Kalau semua nggak kerja baik-baik, saya suruh Dede masak mie goreng buat kalian. Dan kalian harus bilang enak, atau kalian dipecat. Semua ketawa. Termasuk saya. Meski dalam hati, saya tahu, mie goreng saya bukan sekadar mie. Itu kenangan. Itu pengakuan. Itu pengikat dua dunia yang awalnya terlalu jauh buat bisa ketemu. Suatu hari, Audrey datang ke warung kopi tempat saya kerja. Bukan sebagai tamu, tapi bantuin masak. Beneran. Dia pakai apron, masuk ke dapur, dan bilang, "Ajarin aku, Chef." Saya melongo. "Chef?" Dia angguk. "Hari ini kamu bosnya." Saya ngakak. Bahaya banget. Bos kayak saya paling banter suruh goreng telur. Tapi dia serius. Dia pegang penggorengan, saya kasih bahan-bahan. Dan hari itu, dia bikin mie goreng, versinya sendiri. Agak gosong, agak terlalu asin, tapi dia bangga. "Saya bisa gini karena kamu," katanya sambil ngelap tangan. Saya nyengir. "Saya bisa gini juga karena Miss Audrey." Dia senyum lebar. "Akhirnya kamu bisa lepas embel-embel Miss juga." Saya garuk-garuk kepala. "Tapi kadang masih kagok. Kamu tuh, ya gitu, elegan banget." Dia menatap saya sebentar. "Elegan itu cuman casing. Dalamnya juga bisa konyol kok." Saya menatap balik. "Bagian dalam kamu yang itu, saya suka. Kami sama-sama diem, tapi diem yang nyaman. Yang nggak perlu diisi dengan apapun." Sore itu, kami duduk di bangku luar warung, seperti malam pertama rekonsiliasi kami. Kali ini, nggak ada mie goreng. Cuman teh tarik dan langit senja yang lembut banget warnanya. Audrey nyender ke bahu saya. "Dede, kamu pernah kepikiran balik ke kampung?" Saya tarik napas. "Pernah, tapi sekarang belum. Saya masih ada yang pengen saya bangun di sini." "Restoran?" Saya geleng. "Hidup." Audrey senyum. "Kalau suatu hari kamu balik, aku ikut, ya?" Saya tengok ke arahnya. "Serius?" Dia angguk pelan. "Aku pengen tahu tempat yang bikin kamu sebaik ini. Tempat yang ajarin kamu gimana. Caranya peduli, tapi nggak pamrih." Saya meremas tangannya pelan. "Kampung saya sederhana, tapi kamu akan suka. Di sana, mie goreng cuma 5.000 satu porsi. Tapi rasanya bisa ngalahin rasa kecewa." Audrey ketawa. "Kayak kamu ya?" Saya senyum. Saya sih lebih kayak telur ceplok. Sederhana. Tapi kalau pas matangnya, bisa bikin hati tenang. Kami nggak pernah benar-benar ngomong aku cinta kamu. Tapi kadang, cinta nggak perlu kalimat lengkap. Kadang, cinta itu sepiring mie goreng, sepasang tangan yang saling genggam, dan dua orang yang berani mencoba lagi meski pernah patah. Dan kalau kamu tanya ke saya sekarang, "Dede, apa kamu bahagia?" Saya akan jawab, "Iya." Bukan karena hidup saya jadi kaya, atau saya sukses besar. Tapi karena saya punya seseorang yang bisa saya temani di tengah sepi. Dan dia pun memilih untuk nggak sendiri lagi. Semua berawal dari dapur, dari oli yang bikin jatuh, dan dari sepiring mie goreng